Untuk pembelian pertama Ronaldo tidak hanya mahal, itu juga membuat rekan satu timnya kesal. Setelah kekalahan memalukan 3-0 di kandang rival AC Milan pada Mei 2021, Juventus berada dalam bahaya kehilangan tempat di Liga Champions musim depan. Liga Champions tanpa Ronaldo rasanya tidak mungkin karena dia adalah spesialis Liga Champions. Bagaimana bisa sebuah tim menjuarai Liga Champions 3 kali beruntun jika tanpa kontribusi darinya? Seharusnya Ronaldo kembali berlatih keesokan harinya untuk memotivasi rekan satu timnya agar mendapatkan tiket terakhir ke Liga Champions. Nah, yang terjadi justru sebaliknya. Ronaldo tidak pernah muncul. Ronaldo absen latihan. Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Segera panggil polisi. Tapi semuanya tenang dulu. Ronaldo tidak hilang dan tidak kenapa-napa juga. Ketika rekan satu timnya mengetahui di mana dia berada, mereka justru kesal. Ternyata Cristiano Ronaldo diberi izin khusus untuk bolos latihan demi membeli Ferrari senilai 2 juta US dollar atau sekitar 28 miliar rupiah. Ingat, ini adalah hari setelah mereka kalah 3-0 dari rival mereka loh. Tapi ini bukan sembarang Ferrari. Ini adalah Ferrari Monza, mobil terindah dalam 70 tahun terakhir. Mobil yang cantik pantasnya memang dikendarai pria yang tampan. Bagi Ronaldo, yang terpenting mobil favorit sudah di tangan. Liga Champions urusan kesekian. Jadi, setelah menempatkan kebutuhan untuk membeli mobil di atas kebutuhan klubnya, maka situasi rekannya di ruang ganti Juventus pasti tidak akan mudah menerima keputusan Ronaldo. Pembelian kedua, gaji yang besar adalah kata yang melekat dengan Cristiano Ronaldo. Bayarannya sangat tinggi sehingga mungkin tidak perlu bekerja lagi selama sisa hidupnya setelah gantung sepatu. Kembali di awal masa remajanya, Ronaldo bukanlah pria yang luar biasa seperti yang sekarang ini. Dia adalah seorang anak kecil kurus yang mengemis sisa makanan dari seorang pekerja McDonald's hanya untuk bertahan hidup. Jadi, ketika seorang pencari bakat lokal dari kampung halamannya Madeira melihat bakatnya, Ronaldo mengira dia akan mendapatkan terobosan besar dalam hidupnya yang selama ini dia harapkan. Tapi tunggu dulu, semua tidak semudah yang dia pikirkan. Ada yang menghalangi jalannya. Dia adalah Albert Van Trauw, teman masa kecilnya dan rekan setimnya. Dengan hanya satu tempat tersisa di akademi lokal, pencari bakat memberitahu kedua anak muda tersebut bahwa siapapun yang mencetak gol paling banyak, dia yang akan masuk ke akademi kami. Ronaldo tahu ini adalah kesempatan seumur hidup baginya, tetapi tidak menyangka ada pengorbanan luar biasa yang akan dilakukan temannya demi dirinya. Dalam sebuah wawancara tentang Albert, Ronaldo mengatakan, "Kami memenangkan pertandingan itu dengan skor 3-0. Saya mencetak gol pertama, kemudian Albert mencetak gol kedua dengan sundulan yang bagus. Tapi gol ketiga sangat mengesankan bagi kami semua. Albert 1-1 melawan kiper. Dia mengitari kiper dan saya berlari di depannya. Dia hanya tinggal mencetak gol, tetapi justru memberikan bolanya kepada saya dan saya mencetak gol ketiga. Jadi saya mendapatkan tempat itu dan pergi ke akademi. Setelah pertandingan, saya mendatanginya dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Albert mengatakan, karena Anda lebih baik dari saya." Apa yang membuat pengorbanan Albert jauh lebih luar biasa bahwa karirnya berakhir setelah pertandingan itu dan dia tidak pernah mendapat kesempatan yang sama lagi dalam sepak bola. Tetapi ketika seorang jurnalis bertanya kepada Albert bagaimana dia masih bisa membeli rumah dan mobil meskipun dia menganggur, Albert punya satu jawaban. Itu semua dari Ronaldo. Pembelian ketiga. Jadi itulah bayaran menjadi teman Ronaldo. Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti Albert. Tetapi bagaimana jika kamu lebih dari sekedar teman bagi Cristiano Ronaldo? Bagaimana jika kamu begitu istimewa sehingga harus berbagi ranjang yang sama dengannya selama sisa hidup? Nah, soal ini kita bisa memutar waktu kembali ke tahun 2016. Sebagai pria yang menyukai fashion, Ronaldo datang ke toko Gucci. Bukannya berjalan keluar dengan tas atau ikat pinggang Gucci terbaru, dia berjalan keluar dengan cinta dalam hidupnya, Georgina Rodriguez. Pasangan ini sekarang telah bersama selama lebih dari 5 tahun dan sekarang menjadi ibu dari 4 anak Ronaldo. Bayangkan itu, dari menjadi penjaga toko yang hanya berpenghasilan 5 juta rupiah per pekan, justru menjadi pacar pemain paling terkenal di dunia sepak bola. Tapi keadaan tidak selalu mulus untuk Georgina. Hubungan mereka mendapat ujian saat Ronaldo dituduh memperkosa seorang model pada tahun 2009 sehingga harus mengklaim ganti rugi hingga 18 juta pound sterling. Model tersebut menuduh bahwa Ronaldo telah memperkosanya di kamar hotel Las Vegas dan dibayar 375.000 pound sterling untuk membuatnya tutup mulut kala itu. Seperti yang bisa dibayangkan, Rodriguez pun dibanjiri paparazzi yang bertanya tentang kasus itu. Dia punya dua pilihan, meninggalkan pria yang dicintainya karena diduga selingkuh atau tetap bersama melalui masa-masa sulit. Dia memutuskan
memutuskan untuk tidak pergi dan segera diberi hadiah oleh sang kekasih. Cristiano Ronaldo sangat tersentuh dengan komitmennya sehingga dia membayar kepercayaan tersebut dengan cincin tunangan termahal dalam sejarah sepak bola dengan nilai 860 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,3 miliar rupiah. Kita semua kini bisa bilang bahwa Rodriguez telah membuat keputusan yang tepat. Pembelian keempat, bagi sebagian dari kita dibayar 800 ribu pound sterling atau sekitar 15 miliar rupiah mungkin butuh seumur hidup untuk mengumpulkan dari gaji kita. Tapi itu bukan apa-apa bagi Ronaldo. Pria Portugal itu sudah mendapatkan bayaran 500 ribu pound sterling per pekan di Real Madrid. Oleh karena itu Ronaldo menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli jam tangan daripada dihabiskan kebanyakan orang untuk membeli rumah. Coba ingat pada Juli 2013, Real Madrid mengakhiri musim hanya dengan satu trofi, Piala Super Spanyol, yang pada dasarnya sama dengan Community Shield di Liga Inggris. Hanya satu trofi untuk Ronaldo? Itu mungkin cukup bagus untuk dipamerkan ke Harry Kane. Tapi untuk Ronaldo, dia pasti butuh penyemangat setelah musim yang mengecewakan. Mungkin PlayStation baru atau TV 86 inci? Bukan. Itu tidak akan pernah bisa memuaskan Ronaldo. Jadi, apa yang dilakukan sebagai penghiburnya? Dia pergi keluar mendapatkan ini. Jam tangan Jacob & Co. Grand Baguette Diamond terbungkus dengan emas putih 18 karat yang dipoles 360 berlian 13 karat. Jika itu belum cukup memukau, ternyata jam tangan ini hanya dibuat 6 saja di dunia. Dan sekarang salah satunya adalah milik Ronaldo. Mungkin jam itu sekarang disimpan dengan aman di samping 5 piala Ballon d'Or miliknya. Pembelian kelima, jam tangan adalah barang berharga yang bisa dipamerkan oleh Cristiano Ronaldo. Namun pada tahun 2018, Ronaldo harus menghabiskan lebih dari 20 juta US dollar hanya untuk keluar dari penjara. Lihat lagi saat masa jayanya bersama Real Madrid, Cristiano Ronaldo menghabiskan hingga 108 juta dolar dalam setahun untuk pekerjaannya di dalam dan di luar lapangan. Dan sama seperti kita semua, dia ingin menabung sebanyak-banyaknya yang dia bisa sebelum pemerintah datang untuk mengambil sebagian hartanya demi pajak. Kami telah bekerja keras dan ini adalah uang kami. Mari disimpan. Nah, itulah yang mungkin ada dalam pikiran Ronaldo. Jadi, daripada membayar pajak itu, Ronaldo memutuskan untuk mengirimkan semua uang hasil jerih payahnya ke negara suaka pajak di Kepulauan Virgin, Inggris. Yang berarti dia tidak perlu membayar lagi pajak tinggi di Spanyol. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena kemudian pihak berwenang Spanyol datang menghubunginya karena mencium aroma yang tidak semestinya dari Cristiano Ronaldo. Bagaimana bisa seorang pria berpenghasilan tinggi tapi membayar pajaknya hanya sedikit? Nah, ternyata Ronaldo menghindar membayar pajak sebesar 16,7 dolar antara 2011 hingga 2014. Itu bisa beli banyak lagi jam tangan berlian seperti Ronaldo. Orang biasa akan menghadapi setidaknya 2 tahun penjara untuk pelanggaran semacam itu. Tapi ini adalah Ronaldo. Apakah mereka akan menjebloskan nama terbesar dalam sepak bola di balik jeruji besi? Ternyata tidak. Mereka hanya mendendanya dengan 21,8 juta dolar daripada harus memenjarakannya. Pembelian ke-6, ternyata mengirim uangnya ke luar negeri bukanlah hal baru bagi Cristiano Ronaldo. Maksudnya, pria ini ternyata memiliki banyak rumah di seluruh dunia senilai lebih dari 30 juta US dollar atau hampir setengah triliun rupiah. Dulunya Ronaldo memulai hidupnya di apartemen Madeira yang sederhana di Portugal. Dia berbagi kamar yang kecil dengan saudara laki-laki dan perempuannya dan sempat membawa putranya, Cristiano Junior, kembali ke rumah lamanya pada tahun 2019 untuk menunjukkan kepada putranya dari mana ayahnya berasal. Cristiano Junior tidak percaya di sanalah ayahnya tinggal. Tetapi ketika Ronaldo akhirnya meninggalkan Portugal ke Manchester, kehausan Ronaldo dengan kehidupan mewah dimulai dengan membeli properti senilai 3 juta dolar untuk memindahkan seluruh keluarganya bersamanya. Kemudian dari sana, dia membeli rumah besar senilai 4,8 juta dolar di Madrid dan sekarang memiliki villa besar di Turin. Tidak ada yang tahu berapa biayanya. Tetapi lihat saja ukurannya, itu pasti tidak akan murah. Tetapi saat tidak ada pertandingan, membuat Ronaldo bosan, sehingga dia membeli sebuah rumah mewah senilai 7 juta dolar di kampung halamannya di Madeira, dan apartemen senilai 18,5 dolar di Trump Tower. Semua itu digunakan hanya saat dia liburan. Jika kita cuma bisa berandai-andai, ingin liburan ke suatu tempat, tapi apa yang dilakukan Ronaldo membuat kita terlihat sangat miskin ya. Pembelian ke-7, sebanyak apapun uang yang sudah dihabiskan Ronaldo, tidak akan pernah ada
ada yang berharga seperti hidupnya sendiri. Ronaldo nyaris kehilangan nyawanya usai membeli salah satu supercar pertamanya. Setelah memberikan gelar Liga Champion pertama Manchester United dalam satu dekade, Cristiano Ronaldo menghabiskan 200.000 pound sterling untuk membeli Ferrari 599 GTB Fiorano yang baru dengan kecepatan yang tertinggi 330 km per jam dan 0-100 hanya dalam 3,7 detik. Mobil ini sangat keren, seperti di film James Bond. Itu adalah salah satu supercar pertama yang dimiliki Ronaldo sehingga dia antusias untuk memamerkannya kepada rekan satu timnya. Tapi dia hanya bisa duduk di mobil itu selama 2 hari sebelum mobilnya pergi untuk selamanya. Dalam perjalanan ke tempat latihan di suatu pagi yang hujan pada bulan Januari 2009, Ronaldo kehilangan kendali mobilnya dan terlibat dalam kecelakaan yang mengerikan di sebuah terowongan di bawah bandara Manchester. Kerusakannya sangat parah sehingga salah satu ban depan terlepas dari mobil dan kemudian ditemukan 180 meter dari lokasi kejadian. Saksi mata juga mengatakan bahwa mobil Ronaldo terhempas dari safety barrier sebelum menabrak tembok dengan keras. Dan dengan tabrakan seperti itu, sulit berharap ada orang yang bisa selamat. Tapi ini adalah Cristiano Ronaldo. Hebatnya, kapten Portugal itu keluar dari kendaraan tanpa satu goresan luka pun dan kemudian menumpang rekan setimnya, Edwin van der Sar, untuk berlatih di hari yang sama. Jadi, aslinya siapa sih Ronaldo itu? Apakah dia superhero di kehidupan nyata? Dengan cerita seperti itu, kisahnya layak dijadikan film. Dan siapa tahu, mungkin Ronaldo bisa menjadi penulis skenarionya sendiri. Ketika ditanya apa yang ingin dia lakukan setelah pensiun, Ronaldo mengatakan ingin mencoba hal lain seperti film. Ya, meskipun kami mungkin tidak mampu membuat Ronaldo untuk menjadi bintang video kami berikutnya, bagaimana jika kalian tetap memberikan likes and subscribe ke channel ini? Kami yakin Ronaldo pasti akan setuju ya.